Om Swastiastu, halo selamat sore. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran untuk mahasiswa program studi arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ngurah Rai di mata kuliah Arsitektur Kota 1. Minggu ini kita akan membahas soal salah satu teori dalam perancangan perkotaan, yaitu adalah teori figure ground. Jadi teori figure ground itu dapat dimulai dengan ilustrasi kedua gambar sebagai berikut ya. Jadi ini kedua gambar ini adalah gambar hitam putih dan figure ground itu juga seperti itu nantinya, dia hanya menggunakan dua warna saja, kalau nggak hitam ya putih, untuk menciptakan bentuk yang diinginkan. Figure ground itu adalah teori yang digunakan untuk tujuannya adalah mengetahui tekstur dan pola tata ruang perkotaan. Selain itu, teori ini digunakan untuk mengidentifikasi adakah masalah keteraturan massa atau ruang perkotaan sesuai dengan kaidah estetika. Figure ground ini sebenarnya memerlukan gambar existing massa bangunan yang ada di ruang perkotaan sehingga dapat melihat pola yang terbentuk dari serumpun massa bangunan yang ada. Teori ini sebenarnya sederhana saja, kamu perlu tampak atas daripada sebuah bangunan atau sebuah perkotaan dalam kasus seperti saat ini, kemudian kamu memberikan warna pada bangunan-bangunan dan membiarkannya kosong pada ruang terbuka. Teori figure ground itu ada dua komponen, yaitu solid dan void. Solid itu adalah figur atau blok dari massa bangunan, sedangkan void itu adalah ground atau ruang luar yang terbentuk di antara blok. Manfaatnya itu adalah, manfaat teori figure ground itu adalah membantu menangani masalah ketepatan atau konstansi dan perubahan atau change dalam perancangan kota, serta menentukan pedoman dasar dalam perancang kota yang konkret sesuai dengan tekstur konteksnya. Teori figure ground setelah ini akan menciptakan teori linkage dan setelahnya itu kemudian kita akan mempelajari soal teori place. Jadi teori yang paling kecil itu adalah teori figure ground, kemudian ke atasnya ada linkage, kemudian ada place. Jadi perkotaan itu adalah pola hubungan antara bentuk yang dibangun, antara building mass dan ruang terbuka atau open space. Dan analisis figure ground ini adalah alat yang baik untuk mengidentifikasi tekstur dan pola tata ruang perkotaan atau urban fabric. Yang kedua, analisis ini baik untuk mengidentifikasi masalah keteraturan massa atau ruang perkotaan. Figure ground itu adalah suatu bentuk usaha untuk memanipulasi atau mengolah pola existing figure ground dengan cara menambahkan, mengurangi, atau mengubah pola geometris dan juga merupakan bentuk analisa hubungan antara massa bangunan dengan ruang terbuka. Figure ground ini berisi tentang data lahan terbuka atau urban solid dan lahan terbuka atau urban void. Di teori ini, itu kamu dimungkinkan untuk melakukan pengurangan, penambahan, atau pengubahan pola geometris massa, sehingga dia menciptakan kesan yang estetik. Pemahaman mengenai urban solid. Urban solid itu adalah massa bangunan atau monumen, persil lahan blok hunian yang ditonjolkan, dan edge yang berupa bangunan. Jadi semua yang terbangun ya, termasuk juga dengan persil atau batas-batas site. Kemudian ada urban void. Urban void itu terdiri dari ruang terbuka yang bersifat transisi antara publik dan privat. Ruang terbuka di dalam atau dikelilingi massa bangunan yang juga bersifat semi-privat sampai privat. Jaringan utama jalan dan lapangan yang bersifat publik karena mewadahi aktivitas publik berskala kota. Area parkir publik yang bisa berupa taman parkir sebagai nodes yang berfungsi sebagai preservasi kawasan hijau. Dan sistem tata ruang terbuka yang berbentuk linear atau kurva linear. Tipe ini dapat berupa aliran sungai, danau, atau semua yang alami dan basah. Jadi void itu adalah segala sesuatu yang tidak terbangun, sederhananya seperti itu. 3 prinsip open space dalam fokus perkotaan itu adalah, open space adalah ruang terbuka yang lebih berarti daripada sesuatu yang kosong saja. Open space dibentuk secara organis atau teknis oleh benda-benda yang membatasinya. Open space dapat dilihat dari aspek fungsional, public space dan semi-public space.
Secara prinsip, ruang terbuka dibutuhkan di dalam setiap perkotaan, tentu saja. Pola sebuah tempat. Pada beberapa kawasan dapat dirasakan ada pola yang mengarah pada pola lama dan atau pola baru harus ada sehingga sebuah tempat dapat dimunculkan polanya. Pola-pola tersebut selalu dapat menggambarkan suatu kesesuaian antara organisasi ruang fisik dan organisasi ruang sosial. Pemakaian analisis figure grounds akan sangat membantu dalam pembahasan pola-pola tekstural sebuah tempat. Istilah figure ground. Figur adalah istilah untuk masa yang dibangun, biasanya dalam gambar-gambar yang ditunjukkan dengan warna hitam. Ground adalah istilah untuk semua ruang yang ada di luar masa itu, biasanya ditunjukkan dengan warna putih. Kadang-kadang, sebuah figure ground juga digambarkan dengan warna sebaliknya supaya dapat mengekspresikan efek tertentu. Pola tekstur sebuah tempat sangat penting di dalam perencanaan kota dan secara teknis sering disebut sebagai landasan pengumpulan informasi. Pola-pola tekstur perkotaan dapat sangat berbeda karena perbedaan tekstur pola-pola tersebut mengungkapkan perbedaan rupa kehidupan dan kegiatan masyarakat perkotaan secara arsitektural. Di dalam pola-pola kawasan kota secara tekstural, yang mengekspresikan rupa kehidupan dan kegiatan perkotaan secara arsitektural dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Susunan kawasan yang sifatnya homogen yang jelas, yaitu ketika hanya ada satu pola penataan. Yang kedua, susunan kawasan yang bersifat heterogen, di mana terdapat 2 atau lebih pola berbenturan. Dan yang ketiga adalah susunan kawasan yang bersifat menyebar dengan kecenderungan yang kacau. Ini contohnya, gambar di atas itu adalah gambar kawasan yang bersifat homogen, kelihatan polanya. Kemudian yang di bawah itu kawasan yang bersifat heterogen. Jadi ini adalah semua ilustrasi yang saya sudah sebutkan, munculkan tadi itu sebenarnya adalah contoh-contoh penggambaran dengan analisis figure ground. Jadi menghitamkan dan membiarkan putih suatu gambar perkotaan. Atau bahkan gambar yang sifatnya polanya bersifat menyebar atau agak kacau. Figure ground dalam skala makro yang besar. Jadi dalam skala makro yang besar, figure ground memperhatikan kota secara keseluruhan. Artinya sebuah kawasan kota yang kecil dalam skala ini menjadi tidak terlalu penting. Figure ground dalam skala mikro, biasanya yang diperhatikan adalah figure ground dengan fokus satu kawasan saja. Artinya kebalikan dengan skala makro, skala ini kota secara keseluruhan tidak terlalu penting. Karena gambar figure ground secara makro kecil berfokus pada ciri khas tekstur dan masalah tekstur sebuah kawasan secara mendalam. 2 pandangan pokok terhadap pola perkotaan, yang satu adalah figur yang figuratif, yang kedua adalah ground yang figuratif. Figur yang figuratif. Yang pertama, pandangan pertama memperhatikan konfigurasi figur atau dengan kata lain, konfigurasi massa atau blok yang dilihat secara figuratif. Artinya perhatian diberikan pada figur massanya. Yang sebelah kiri misalnya, figur hitam secara figuratif sebagai wajah orang dan ground atau putih secara figuratif adalah sebuah piala. Kemudian gambar segitiga atau massa dilihat secara figuratif, segitiga putih atau void dilihat secara figuratif. Jadi tergantung perspektif kamu ya. Tapi umumnya memang yang warna hitam biasanya lebih penting. Kalau misalnya dalam konteks di gambar yang di atas yang saya lihat bukan orangnya tapi adalah pialanya. Kebanyakan perancang lebih tertarik menggunakan pandangan pada konfigurasi figur yang bersifat masif dan figuratif ya ini ya. Jadi bagaimana pada figur massanya akibat munculnya frame warna hitam tersebut. Ground yang figuratif. Pandangan kedua mengutamakan konfigurasi ground atau konfigurasi ruang atau void. Artinya ruang atau void dilihat sebagai suatu bentuk tersendiri. Konfigurasi ruang itu dianggap sebagai akibat kepadatan massa bangunan yang meninggalkan beberapa daerah publik sebagai ground. Ruang publik ini biasanya secara organis sering berkualitas sebagai bentuk yang mampu meninggalkan identitas kawasannya. Kemudian istilah yang berikutnya adalah sistem push dalam perancangan kota.
push adalah wadah ruang yang dibentuk oleh solid-solid yang mengartikulasikan konfigurasi void eksterior. Kata kerja push berasal dari bahasa Prancis yang dapat diterjemahkan sebagai desain yang dilakukan secara cepat atau sketsa yang dibuat secara singkat. Jadi contohnya seperti ini, penggunaan sistem push pada pemakaian urban push. Jadi sistem ini akan sangat membantu perancang kota untuk menemukan masalah nukleus yang stabil sehingga mampu mengatur ketidakteraturan ekstern lingkungan. Bagaimana kamu bisa menemukan inti dengan penggunaan inti masalah dengan sketsa cepat atau sketsa singkat. Ini virtual push ya. Kemudian yang di bawah itu keduanya menggunakan push, yang di atas menggunakan figural void, yang di bawahnya juga figural void. Bagaimana sistem push itu bisa menentukan sketsa cepat, jadi langsung tahu bentukannya seperti apa. Ini juga sistem push. Push ini bisa dipakai pada denah ataupun pada tampak sebenarnya. Push itu dipakai dalam perancangan kota dalam skala makro besar. Sistem push ini jarang digunakan, tetapi kalau dalam skala kecil sering dipakai dan sering disebut dengan istilah urban push atau urban perkotaan. Sistem push ini tidak hanya dipakai dalam skala kota, tapi juga dalam skala mikro. Seperti disebutkan, dia lebih cenderung digunakan pada skala mikro, makro kecil, atau mikro yaitu gedung dan lain sebagainya. Ya, penggunaan skala push dalam skala mikro, proyek perumahan. Tekstur figur ground perkotaan secara fungsional itu adalah ketika kamu menganalisis tekstur figur ground perkotaan yang dibahas dari segi fungsi massa dan ruang, serta bagaimana hubungannya secara fungsional. Jadi, bagaimana kamu menggunakan analisis menghitamkan dan membiarkan putih suatu bagian, itu menjadi sebuah analisis hubungan yang fungsional. Ya, ini jadi perkotaannya jadi lebih rapi gitu ya, jadi lebih bisa dibaca bagaimana bentukannya, estetikanya, dan sebagainya. Solid dan void sebagai elemen perkotaan. Sistem hubungan dalam tekstur figur ground mengenal dua kelompok elemen, seperti yang sudah disebutkan, yaitu solid dan void. Sebenarnya ada yang kalau solid itu ada tiga, yaitu tunggal, blok yang mendefinisi sisi, dan blok medan. Elemen solid, blok tunggal, itu sifatnya agak individual dan dapat dilihat sebagai bagian dari satu unit yang lebih besar, di mana elemen tersebut sering memiliki sifat penting, misalnya adalah penentu sudut, hierarki, ataupun penyambung. Contohnya solid blok tunggal. Kemudian ada solid sebagai blok yang mendefinisi sisi, itu berfungsi sebagai pembatas secara linear. Pembatas itu dapat dibentuk oleh elemen dari satu sisi, dua, atau tiga sisi. Disebut sebagai blok yang mendefinisi sisi atau edge defining block. Yang ketiga adalah elemen solid blok medan. Blok ini memiliki bermacam-macam massa dan bentuk, namun masing-masing tidak dapat dilihat secara individu-individu, melainkan harus dilihat secara keseluruhan massanya secara bersamaan. Itu gambarnya itu solid blok medan atau field block. Kemudian void. Ada 4 elemen dasar sifat void yang memiliki kecenderungan untuk berfungsi sebagai sistem yang memiliki hubungan erat dengan massa, yaitu sistem penutup yang linear, sistem tertutup yang memusat, sistem terbuka yang sentral, dan sistem terbuka yang linear. Sistem void, sistem tertutup yang linear. Sistem ini memperhatikan ruang yang bersifat linear tetapi kesannya tertutup. Elemen ini sering dijumpai di perkotaan. Kemudian yang kedua, elemen void, sistem tertutup yang memusat. Sistem ini sudah lebih sedikit jumlahnya karena memiliki pola ruang yang berkesan terfokus dan tertutup. Ruang tersebut di kota dapat diamati dalam skala besar, misalnya di pusat kota ataupun di berbagai kawasan. Sistem void yang tertutup memusat. Lalu ada yang ketiga, itu elemen void sistem terbuka yang sentral. Sistem ini memperlihatkan di mana kesan ruang bersifat terbuka namun masih tampak terfokus. Misalnya terfokus pada alun-alun besar, taman kota, dan lain-lain.
Lalu ada sistem elemen void, sistem terbuka yang linear. Jadi ini adalah merupakan pola ruang yang berkesan terbuka dan linear, misalnya kawasan sungai dan lain-lain. Di contohnya adalah sistem terbuka yang linear atau linear open system. Dalam literatur arsitektur, elemen terbuka kadang-kadang disebutkan sebagai soft space, sedangkan ruang tertutup disebutkan dengan hard space. Jadi solid itu disebut hard space dan void itu disebut sebagai soft space, atau figur itu adalah hard space dan ground itu adalah soft space. Ini figural analisis solid dan void juga pada bangunan mikro. Ini juga bisa ya kelihatan mana yang menjadi titik utama fokusnya dari analisis, apakah daerah yang terbangun atau daerah yang tidak. Contoh-contohnya lagi ada banyak penggunaannya dan tidak terlalu sulit untuk menggunakan analisis ini. Hasil dari analisis figur ground itu tidak boleh dilihat secara terpisah, karena bersama-sama dia membentuk unit-unit perkotaan yang menunjukkan tekstur perkotaan dalam dimensi yang lebih besar. Hasil figur ground itu kan apakah dia teratur atau tidak, kemudian dia juga bagaimana dengan pola kawasannya, yaitu ada 6 pilihannya. Yang pertama adalah grid, angular, kurvilinear, radial konsentris, aksial, ataupun organis. Contoh-contohnya seperti ini. Ya, angular, aksial, grid, kurvilinear, radial konsentris, dan organis. Dan pola ini kamu bisa dapatkan ketika kamu sudah melakukan analisis figur ground pada suatu kawasan atau kota tertentu, sehingga kamu akan tahu tekstur kotanya seperti apa. Selain mengetahui tekstur kota, kamu juga harus mengetahui tingkat keteraturan, keseimbangan, dan kepadatan antar massa dan ruang. Jadi keteraturan massa dan ruangnya pada wilayah tersebut seperti apa, keseimbangan dan kepadatannya juga. Oke, demikian materi hari ini mengenai analisis figur ground. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Om Santi 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 Om. Selamat sore.